Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di warung kopi Arituan nih, dan Haider Paros Mini dan Taman Dr. Napoleon di depan Museum Arsitek Andrason Napoleon. Barusan ini saya melihat status kawan saya, arsitek dosen Institut Teknologi Sumatera, Dadang Artabella. Di situ statusnya memperlihatkan nilai dolar 17.855. 1 dolar sama dengan 17.855 rupiah. Jadi saya ini umurnya sudah 63 tahun. Jadi saya ketika terjadi reformasi yang menurunkan Presiden Soeharto, itu saya sudah berumur tahun 98 sudah berumur 35 tahun. Jadi saya sudah mengertilah nilai-nilai ekonomi itu, karena saya juga setelah tamat sekolah ngambil kursus perbankan selama 6 bulan di Bank Bumidaya Plaza di Menteng. Jadi ternyata ketika krisis moneter itu dolar mencapai 16.000 rupiah. Memang di Jakarta sepi. Di Jakarta sepi, ekonomi lesu. Lalu saya pulang ke kampung istri saya di Lintang Patlawang, itu jalanan macet. Orang harga kopi 20.000 waktu itu. Orang kaya raya semua di desa. Nah, ini pengalaman nyata. Jadi di Indonesia ini, di dunia malah, kota itu cuma 2% wilayahnya yang mau ngatur seluruh wilayah di Indonesia ini, kota ini. Jadi cuma 2% wilayah dari Indonesia ini yang terpengaruh dengan nilai tukar dolar. Itulah kota-kota itu. Desa kita yang 98% itu dengan nilai tukar dolar yang tinggi itu malah jadi kaya raya karena dia pedesaan. Nah, ini data lapangan. Saya sebagai arsitek tahu perbandingan antara kota dan desa. Jadi kalau dibilang ekonomi Indonesia ini runtuh, salah besar. Ekonomi Indonesia ini bangkit. Desa-desa itu akan punya kekuatan ekonomi, dan memang kota ini harus kita tinggalkan karena kota ini memang tidak produktif. Dia mengembangkan jasa-jasa aja, jasa perdagangan, makelar lah kalau zaman Belanda. Jadi Indonesia ke depan dengan nilai tukar rupiah yang tinggi terhadap dolar itu tidak masalah. Jadi akan menghidupkan desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, pada saat kalau kita perhitungan nilai tukar rupiah ini kita berbanding dengan kekayaan alam, yang ada dolar ini kan dengan tenaga kerja yang tidak sesuai. Tenaga kerja di negara Amerika itu ya dia jual jasa semua, dia nggak produksi. Nah, kita kerjanya beda. Kita petani desa itu kerjanya kalau mau panen, setelah panen, jadi cuma 4 bulan dalam setahun. Jadi memang kalau dihitung jam kerja yang nilai kita rendah. Tapi kalau dihitung dengan nilai alam Indonesia, 1 rupiah itu sama dengan mungkin 10.000 dolar sekarang ini, karena nilai akuntabilitas lingkungan hidup kita tinggi, sumber daya alam, karena kita
daerah negara samudra ini yang produktif. Seluruh hasil alam, sumber daya alam, sumber daya nabati, sumber daya manusia lengkap di Indonesia ini. Dan Indonesia ini memang akan menjadi negara superpower, nggak tergantung dolar. Dolar itu nanti tergantung rupiah kita. Jadi 1 rupiah kita 10.000 dolar nanti. Ketika orang Indonesia ini jujur, diangkat derajatnya, mereka yang ngaku beriman nih membaca isi kitabnya, lalu berdisiplin, berpegang kepada isi kitabnya, itulah arti takwa. Bukan takwa itu diucap-ucap kayak kue apem. Baca dulu isi kitabnya, baru kita berdisiplin dengan isi kitab petunjuk dari pencipta manusia itu, baru kita dikasih kekuatan. Nah, kekuatan ini dari pencipta langit dan bumi. Barulah kita yang dibilang bangsa Tamin yang akan bangkit memimpin dunia ke arah yang lebih baik, memelihara alam semesta. Ya, sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Andra. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillahirabbil alamin. Salamun kolami robbi rohim robbi adilni murkola sediki wa arini muraja sediki wa jalim radun ka sultan nasiro. Terima kasih sudah menonton.